saat ini tak terfikir olehku. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Bagaimana cara Pak Chan sebagai seorang pimpinan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Pak Chan? Oke Bu, semenjak saya Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terfikir saya selalu bawa bermusyawarah kesimpulan dan nanti itulah yang akan menjadikan suatu tindakan. Jadi musyawarah itu bukan hanya saya dengan wakil kepala sekolah saja, itu semakin pada ini ada lagi pimpinan di bawah ini, itu namanya andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Sembilan kepala itulah Terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu ketiga yang ditanyakan ke saya. Berarti selama ini Pak Ari, maaf mengganggu waktunya, bisa untuk wawancara seperti Pak Ari. Jadi saya ingin menanyakan tentang hal-hal yang terjadi di sekolah Pak Ari. Jadi bagaimana cara Pak Ari untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah. Nah, jadi bagaimana cara Pak Ari mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan etika di sekolah Pak Ari? Mungkin kalau untuk masalah tema etika ini mungkin kita karena kita di pendidikan pastinya dengan memang kalau dalam dunia pendidikan pastinya banyak masalah yang masalah terutama pada peserta didik. Salah satu contohnya kasus tentang ada dari anak-anak itu yang bisa seperti anak-anak yang hiper seperti itu. Ya. Bukan hiper artinya bukan negatif. Dia anaknya pintar. Anaknya soal-soal yang diberikan dia bisa menyelesaikan. Ya. Cuman karena dia bisa cepat menyelesaikan, setelah selesai dia malah ganggu teman. Dia cari-cari perhatian. Jadi memang ada agak kewalahan sedikit guru yang ada di dalam kelas waktu itu mengajar. Terus si guru memang waktu itu berkonsultasi karena sudah berbagai macam dilakukan, tapi belum temu titiknya, titik permasalahannya seperti apa. Jadi saya usulkan kepada beliau untuk memanggil orang tuanya. Memanggil orang tua bukan berarti menceritakan kondisi negatif anaknya, karena bagaimanapun orang tua kalau dipanggil disampaikan anak ini pasti akan nggak enak hati. Tapi lakukanlah secara pendekatan kepada orang tua, bagaimana mencari anak ini seperti apa sebenarnya di rumah. Anak ini kelakuannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Mungkin kita
ada yang tersembunyi yang mungkin yang kita tidak ketahui. Gali terus informasi tentang si anak. Karena jangan-jangan nanti kita sudah berpikiran negatif sementara anak ini butuh perhatian sebenarnya. Setelah digali informasi ternyata benar. Si orang tua yang si bapak kerja di pabrik swasta itu pergi pagi, kadang-kadang sudah mau maghrib baru pulang. Yang si ibu juga sama, buka warung racikan ini ya, yang itu pastinya dari pagi sampai malam. Iya. Jadi orang tuanya keduanya sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Jadi memang kalau dilihat dari informasi yang didapatkan oleh si guru kepada orang tua, si anak ini memang butuh perhatian, kurang perhatian dari orang tua. Jadi kadang-kadang dia mencari-cari supaya dia kena tegur sama guru, supaya dia diperhatikan oleh guru. Memang itu sepertinya setelah menemukan solusi seperti itu, diberikan perhatian khusus kepada si anak dengan trik-trik yang dicoba oleh si guru. Alhamdulillah malah sama ibaratnya kalau kita di kampus ya Bu ya. Kita mempunyai asisten kalau dosen. Dia malah jadi asisten gurunya jadi apa-apa dia cepat membantu. Malahan dia bisa membantu temannya yang lambat belajar. Jadi dia bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya. Karena dia mempunyai kelebihan, dia bisa lebih cepat mengerti. Akhirnya diberikan dia tugas untuk jadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang kurang paham dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan. Akhirnya malah dia jadi enjoy jadinya, ibaratnya menjadi tambah semangat dia, dan yang hal-hal yang selama ini dilakukan mencari-cari perhatian malah tidak lagi, karena dia sudah ada keasikan pekerjaan tugas tersendiri yang diberikan oleh si guru. Jadi setelah itu kejadian terbongkarlah, dan itulah hasilnya. Luar biasa ya, luar biasa rupanya. Jadi yang pikiran awalnya kita negatif terhadap si anak, rupanya setelah digali, rupanya luar biasa rupanya hasilnya. Iya, benar. Itu kejadian. Mungkin itu salah satu. Ya, salah satu. Karena memang di setiap sekolah, apalagi kita di SD, SMP, SMA, SMK yang karakter anaknya pastinya berbeda. Kalau di SD anak kita yang masih butuh sangat perhatian pada orang tua, terus yang SMP anak kita butuh bimbingan, yang di SMA mungkin lebih pada arahan. Jadi memang berbeda cara kita menyikapi dari karakteristik menghadapi, karena di dalam kelas itu anak-anak kita berjumlah 30 orang atau 28 orang, pasti pola pikirnya juga beda-beda, cara menghadapinya juga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, saya Siska Pak dari SMA Semen Padang. Berencana mau mewawancarai Bapak yang berhubungan dengan bagaimana kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Semen Padang dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan permasalahan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi selama kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, langsung saja ya Pak ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya bagi Bapak untuk mengidentifikasi bahwa kasus itu memang kasus tentang dilema etika? Terima kasih buat Siska. Jadi kasus dilema etika di SMP atau di sekolah manapun tetap ada, baik dari murid atau bersama murid, bersama guru, murid juga bersama guru, kita akan melihat bagaimana bahwa itu adalah bagian dari dilema etika dari yang kita identifikasi. Yang pertama dulu kita kan setiap sekolah ada
itu apakah ini melanggar aturan atau ini kalau melanggar misalnya kan yang poin mana yang dilanggarnya, apakah yang biasa prioritasnya atau yang harus yang tipe 2 atau tipe 3 nya kira-kira begitu lah identifikasi dari jadi nanti baru diputuskan bahwa itu sama masuk. Nah seperti apa contoh atau keputusan yang terjadi? Ya, ada anak kita kemarin 6 bulan yang lalu yang di sekolah itu biasanya etikanya sangat kurang sekali. Lalu kita lihat aturan, padahal dia masih kelas 7, lihat aturan, dari aturan itu ada beberapa hal yang kita lihat bahwa anak itu sudah masuk kategori yang bukan bawah lagi, sudah menengah langsung naik saya menengah. Dia merampas atau memeras, dia merampas juga memeras teman-temannya sekelas, dia dikembangkan dengan cara lain. Jadi kita lihat aturan kan bahwa merampas memeras itu 50 poinnya. 50 poinnya. Besok selanjutnya ternyata anak ini tidak dari merampas lagi, tapi menyuruh temannya merampas, mengompas kan. Lalu dia kumpulkan uang itu. Manajemennya sangat bagus ini, luar biasa. Dia duduk aja kan, duduk itu kalah kan, itu kumpulkan uang banyak. Kita naikkan kasus itu menjadi 100. Kemudian ternyata beberapa saat saja, nggak berhitung beberapa bulan, anak ini dibuat ikut tawuran. Tawuran itu 50 poinnya 100. Jadi 110 dipanggil orang tuanya sejak yang pertama, yang kedua, ketiga panggil orang tuanya itu. Ternyata yang ketiga ini kita lihat bahwa poinnya sudah 150, anaknya itu diskor diskor 1 minggu. Setelah 1 minggu diskor itu kita sampaikan hal-hal yang harus dikerjakan, hal yang tidak boleh dikerjakan selama 1 minggu itu. Tugas kita kasih. Ini tugas di rumah, tidak main-main selama skor itu ada pekerjaan. Tugasnya daring juga ada. Ternyata tidak juga dalam 1 minggu itu dikerjakan, bahkan dia tetap mengadakan kegiatan seperti di luar itu dia mengadakan kegiatan judi-judi kecilan dengan temannya. Semua informasi sampai ini kan. Setelah 1 minggu itu kembali ke sekolah, dipanggil orang tuanya, nasihati, dikeluarkan. Namun kita minta itu dulu ke yayasan, sampai informasi bahwa anak ini sudah melalui aturan-aturan, maka dia seperti itu. Itu yang pertama, Bu. Kalau terhadap anak. Guru juga begitu, Bu. Guru kita tidak semuanya menjadi malaikat kan, ada salahnya, ada lupanya. Kadang dari rumah membawa emosi yang tidak baik. Lalu kita di sini sampaikan bahwa apapun yang terjadi di rumah jangan dibawa, tapi tetap juga ada yang terbawa seperti itu. Maka kita lihat juga aturan guru. Ada guru kita yang berkelahi, bertengkar dengan orang tua murid, melarang mau seri-serian dia kan panggil polisian. Kita lihat aturannya, nggak boleh seperti itu kan, karena sehati itu kira-kira. Berarti Pak, kalau ketika yang kita lihat dari anak yang tadi apa tantangannya Pak ketika Bapak memproses itu? Apakah dari orang tuanya, dari aturannya seperti Jadi, apa? tantangan kita ada 3 sudut itu. Pertama dari teman-temannya, ada yang mendukung supaya ini anak temannya nggak baik-baik Pak, masukkan lagi, terima lagi Pak. Itu yang pertama. Yang kedua dari orang tua, sampai nangis-nangis memberi maaf anaknya, minta di telepon saya kan, kami pihak pimpinan sekolah kan, agar anak terima lagi. Ternyata kita nggak bisa, kita hanya bisa membantu surat pindah, atau kita bisa membantu sama tempat mana sekolah yang mau dipindah. Kita kasih informasi di sekolah itu bahwa dilakukan anak seperti itu, supaya kita tidak putus informasi pembinaan terhadap anak. Itu tantangan. Yang ketiga ada juga tantangan dari guru, Bu. Ada pro kontra yang membela. Ini ya bisa diperbaiki Pak, kalau saya bisa perbaiki, ada seperti itu. Tapi akhirnya keputusan untuk mencapai keputusan dikeluarkan itu berarti kan udah banyak juga proses pembinaan ya Pak. Administrasi pembinaan kita pertama melalui wali kelas, kemudian kalau nggak selesai juga wali kelas biasanya 3 kali proses lah, langsung ke BK, dari BK nanti diproses juga, terus ke siswaan, dari siswaan baru pas.
melewati proses sudah panjang Sudah sampai panjang kan mencapai dia, dan itu punya bukti administrasi tertulis dan Tetap. ada foto-fotonya kan. Jadi luar biasa ya Pak ya. Luar Jadi biasa. kalau untuk mengambil keputusan itu memang harus melalui proses yang benar. Betul. Dan untuk mengeluarkan anak pun memang harus siap dulu ya Pak. Iya, ya. kalau nggak ada administrasi nanti kita Dari tuntut. iya Ya. dituntut. Ya, Pak, alhamdulillah sekali Ya. sudah nampak gambarannya Pak luar biasa yang Bapak lakukan di Iya, sekolah, tegas. benar-benar tegas saya Iya, lihat. harus tegas. Iya. Dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya juga Pak. Sama-sama. Saya sudah yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang. Keliru akan cinta. Dia juga pertama membuatku kecewa. Kamu yang sembuhkan luka. Kamu untuk selamanya. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Tak sadarkah selama ini ku juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu, bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan saat hatimu terluka?